Kabilule wa okulu Tenau kishmi Dilukomi hiv Kabilu Steu Tenademi Tebretha Khadatha Di hivlakom wakrabim di mashlech khatayin Havata rabata vanash Yavecheu lehom Ai La Kautum lem haktiana seltomna Ilathil komara hem haki hita Hitha hivo denale dena Kokavel dena a veiflekom Antun Hivilekom Antun maha amanindi Watindaun diehwe ana Arthur Costa Chaya Laitayna shalaba lehim biati Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan memulai hari pertama di mana malam perenungan kita untuk memperingati kematian Tuhan kita dan juga kita akan merayakan kebangkitannya pada hari Minggu nanti. Saya mengundang untuk Bapak Ibu bisa mengajak saudara-saudara yang lain untuk bergabung bersama dengan kita untuk bisa bersama-sama berdoa dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya juga membuka ruang untuk prayer request bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, boleh mengirim pesan melalui aplikasi Zoom. Di situ ada message. Jadi Bapak Ibu bisa mengatakan atau pengen apa yang ingin didoakan, misalnya ada keluhan atau ada pergumulan yang Bapak Ibu sedang ingin didoakan, boleh silakan ketik. Lalu juga mungkin ada prayer request dari saudara-saudara yang lain juga boleh yang akan bergabung dengan kita nanti, boleh memanjatkan doa. Kita akan segera memulai ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami akan mengingat semua kebaikan-Mu Tuhan, karya terbesar-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Tuhan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu hadirat-Mu Tuhan, bukan hanya di tempat ini Tuhan, tapi kami rindu juga berada di mana saudara-saudara kami berada Tuhan. Kami rindu setiap kami mengalami Engkau Tuhan, berjumpa pribadi lepas pribadi dengan Engkau Tuhan. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, Kau berikan harapan
di dalam kesesakan. Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Mari sama-sama katakan, Kau berikan harapan di tengah kesesakan kami, Tuhan. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan, Agunglah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha. Sekali katakan, karena kasih-Mu Tuhan, karena perbuatan-Mu Bapa. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Ku menyembah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu. Karena Kau baik terima Tuhan, kasih Kau Tuhan. indah Tuhan. Mari saudara Bapak Ibu katakan sama-sama. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkan, Kau sucikan dan menebus hidup. Kami naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau,
Haleluya. Haleluya, Yesus. Karena kasih-Mu Tuhan, karena pengorbanan-Mu Tuhan, setiap kami Haleluya. dibebaskan Tuhan. Haleluya. Kami jadi baru Tuhan, karena kebaikan-Mu, ya Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami rindu malam ini Tuhan, semua yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan dalam Yesus nama Kristus. Yesus. Kami rindu Tuhan pada malam hari ini yang beban berat Tuhan, Kau lepaskan Tuhan, Kau bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu saat ini yang mengalami sakit penyakit, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan, darah-Mu telah membebaskan setiap kami. Kami tidak lagi di bawah hukuman Tuhan, tapi kami di bawah kasih karunia-Mu Tuhan. Yes, Lord. Karena Kau telah bebaskan kami Tuhan, maka kami mau pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Jadi gak ada satupun Tuhan yang bisa mendakwa kami Tuhan. Hai iblis, kamu gak bisa dakwa kami lagi. Karena kami berada dalam kebebasan di dalam darah Yesus Kristus Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami terus mengalami hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini Bapa. Oh ya. Haleluya. Kaulah yang terindah Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sama-sama katakan bagi Dia. Bagi Dia Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Hormat serta syukur selama-lamanya. Oh, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian,
Yesus, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Pujian dan hormat semesta selamanya Tuhan. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yesus, Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Terima pujian kami. Haleluya. Gak ada tempat yang lebih baik Tuhan selain kami berdiam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati bait-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Thank you Lord. Kami tahu Tuhan bahwa hadirat-Mu Tuhan membawa kemenangan juga buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini kami boleh mendengarkan Tuhan tentang kebenaran firman Tuhan. Sambil merenungkan Tuhan firman Tuhan hari ini Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh dan menyiapkan hati kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menghidupi Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sebelum sharing firman Tuhan, kita akan membaca ayat pada hari ini, yaitu dalam Markus 14 ayat 1 sampai 31. Kita akan membaca sama-sama. Jika Bapak Ibu di rumah ada Alkitab atau mungkin ada di dalam aplikasi handphone, boleh dibuka, kita mau baca sama-sama. Saya akan bacakan dalam Markus 14 ayat 1 sampai 31, rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni, yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini?
Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya, dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia. Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, 'Pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?' Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita." Maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Kata Petrus kepadanya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Demikianlah firman Tuhan. Pada malam hari ini kita sama-sama memasuki hari yang pertama. Kita mau sama-sama merenungkan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kehidupan setiap kita. Melalui bahan bacaan yang tadi kita baca bersama-sama saudara. Kejadian itu 1 malam sebelum penyaliban Yesus Kristus.
Dan kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Yesus ketika detik-detik penyalipannya itu akan terjadi. Kita bisa tahu dan kita mungkin sudah hafal kisahnya saudara. Ketika Yesus di Getsemani dia mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Dan sebagai manusia, Yesus pun mengalami ketakutan. Yesus pun mengalami satu tekanan bahwa sebentar lagi aku harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Sebentar lagi aku harus menghadapi satu kondisi yang sangat menyakitkan. Tapi kita bisa melihat bagaimana ketika Yesus semakin dekat dengan penyalipan itu. Ketika dia berkumpul dengan murid-muridnya, tadi beberapa poin kita baca. Di situ Yesus mengajar mereka, di situ Yesus memperingatkan mereka. Tidak ada sedikit pun perkataan Yesus memohon untuk dibela oleh para pengikutnya. Tidak ada sedikit pun usaha Yesus untuk keluar atau meninggalkan atau lari dari sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk ia hadapi. Dan ada satu kejadian saudara di dalam pembacaan kita malam hari ini. Khususnya di dalam bagian Markus 14 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-9. Di mana di sana menceritakan ada seorang wanita yang mengurapi, yang meminyaki Yesus, membasuh kaki Yesus dengan rambutnya. Siapa wanita ini? Di dalam Yohanes pasal yang ke-12 yang menceritakan juga bagian ini. Di situ disebutkan bahwa wanita ini bernama Maria. Dia adalah saudara dari Lazarus yang sudah mati dan dibangkitkan oleh Yesus. Ternyata wanita ini bukan wanita biasa saudara. Tapi wanita ini adalah seorang wanita yang sudah mengalami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga tidak heran dia mempersembahkan, melakukan suatu hal yang sangat luar biasa. Salah seorang murid Yesus di bagian lain dikatakan namanya Yudas. Komplain saudara. Guru, mengapa dia menghamburkan uang? Minyak narwastu itu harganya jika dijual bisa 300 dinar lebih. 300 dinar itu kurang lebih upah kerja seorang selama 1 tahun. 1 hari upah kerjanya 300 dinar. Diperkirakan kurang lebih selama 1 tahun uang yang terkumpul dibelikan minyak narwastu, minyak yang sangat mahal oleh wanita tersebut. Dan minyak yang sangat mahal itu dia pecahkan. Dia pakai untuk membasuh tubuh Yesus. Buat wanita ini harga tidak jadi masalah. Materi tidak jadi masalah. Untuk dia berikan kepada Yesus. Dan di sini Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa wanita itu menyeka membasuh kaki Yesus dengan rambutnya saudara. Rambut merupakan lambang dari kehormatan seorang wanita zaman itu. Tapi dia rela meletakkan rambutnya di kaki Yesus. Menunjukkan bukan cuma harga minyak yang mahal yang tidak dia pedulikan, dia hiraukan. Tapi harga dirinya pun dia letakkan di bawah kaki Yesus. Ini satu sikap penyembahan. Ini satu sikap memberi persembahan yang sangat luar biasa. Saudara, apa yang kita alami hari ini itu lebih besar daripada apa yang wanita ini alami. Kita adalah orang-orang yang sudah hidup di zaman anugerah, di mana pengorbanan Yesus di kayu salib itu membebaskan kita dari penghukuman kekal. Saudara ingatlah bahwa seharusnya kita yang dihukum karena dosa dan pelanggaran kita. Namun Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia tidak hanya menciptakan peraturan, Dia tidak hanya membuat peraturan dan sanksi.
Tapi dia turun untuk menanggung sanksi kita semua di atas kayu salib. Ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Merupakan anugerah yang sangat besar yang dikaruniakan Allah, Yesus kepada kita. Dan sudah seharusnya saudara, tidak berlebihan jika Paulus katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah, itu adalah penyembahan, itu adalah persembahan yang sejati. Hari ini saudara kita banyak dengar firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan, menjadi pertanyaannya bagi setiap kita. Apa motivasi kita melakukan firman Tuhan? Apa motivasi kita melayani Tuhan? Apa motivasi kita memberi persembahan kepada Tuhan? Jika kita melakukan itu atas dasar untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan, itu bukan persembahan, melainkan itu sebuah sogokan. Hari ini kita belajar, saudara. Kita sudah menerima yang terbaik dari Yesus. Sudah seharusnya kita mempersembahkan seluruh hidup kita, setiap hari, untuk hidup menyenangkan hati Yesus. Wanita ini mempersembahkan yang terbaik karena dia tidak melupakan bahwa dia sudah menerima yang terbaik dari Yesus. Mengapa kita sulit mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Mengapa kita sulit meninggalkan sesuatu yang menjadi kesukaan kita demi menyenangkan hati Tuhan? Jangan-jangan kita sudah tidak lagi menghayati, meresapi kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Jangan-jangan kita sudah lupa. Jangan-jangan kematian Yesus di atas kayu salib itu menjadi satu hal yang tidak lagi menggugah, mendorong hati kita untuk semakin mencintai Dia. Mari saudara, selama 1 minggu ini, acara ini diadakan untuk kita sama-sama kembali mengingat dan merenungkan karya Yesus di atas kayu salib. Sehingga ketika kita merenungkan, ketika kita kembali menghayati, ketika kita kembali terfokus kepada apa yang Yesus lakukan, kita dipenuhi dengan kasih Allah. Kita kembali merasa bahwa Tuhan sangat mengasihi kita lebih dari segalanya. Dan dengan itu saudara, sama seperti wanita ini, ada kerelaan muncul untuk melayani Tuhan. Bukan dengan paksaan, namun dengan kerelaan dan penuh kecintaan kepada Tuhan. Setelah kita dipenuhi kasih Tuhan, timbul kerelaan untuk melakukan firman Tuhan yang disertai ucapan syukur, bukan sebuah tuntutan. Mari saudara, Yesus sudah memberi yang terbaik bagi kita. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan di dalam kisah ini saudara menarik. Ketika wanita itu sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan, ada yang komplain. Yang komplain adalah murid Yesus. Mungkin saat itu Yudas berkata, Yesus guru itu terlalu lebay. Itu terlalu lebay, itu terlalu berlebihan. Apa jawab Yesus? Di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Di ayat yang ke-8 dikatakan apa? Ia, wanita itu telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Menarik. Seringkali apa yang membuat kita berhenti melakukan firman Tuhan? Apa yang membuat kita memberi yang terbaik? Apa yang membuat kita berhenti untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan?
Bukan karena kita kurang. Bukan karena kita tidak mampu. Tapi karena ada lingkungan yang menilai kita berlebihan melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam ayat ini kita lihat, siapa yang bela wanita itu? Wanita itu diam. Dia tidak bela diri. Tapi Yesus yang membela. Perempuan ini sudah melakukan yang baik. Perempuan ini sudah melakukan apa yang dapat ia lakukan. Saudara, jangan pernah membandingkan pemberian kita kepada Tuhan atau ketaatan kita kepada Tuhan dengan orang lain. Lakukan apa yang dapat kita lakukan. Ketika kita melakukan satu ketetapan Tuhan, kita mau bercermin, saudara. Apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Dia yang telah mengorbankan yang terbaik bagi kita? Biarlah di dalam waktu seminggu ini, saudara, kita mau semakin menghayati karya salib Yesus yang sempurna di dalam hidup kita. Dan itu bisa membawa kita kembali bergelora, memiliki kasih yang kembali bergelora kepada Dia. Sehingga ada kerelaan untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada pujian lama yang menyatakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tuluslah agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami mau menjadi seperti Maria yang dengan penuh sukacita, penuh kerelaan memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memberi yang terbaik bagi kami. Seharusnya kami yang mati di atas kayu salib karena dosa dan pelanggaran kami. Tapi kami berterima kasih, terima kasih. Engkau menggantikan kami. Roh Kudus, tolong kami. Terus ingatkan, terus sadarkan kami. Buat kami terus merasakan kasih Tuhan yang sempurna di atas kayu salib. Sekalipun mungkin hari ini kami belum mendapat kesembuhan, kami mungkin masih dalam pergumulan ekonomi, kami masih belum mendapat apa yang sesuai dengan harapan kami. Tapi sadarkan kami bahwa kami sudah menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu karya pengorbanan salib yang luar biasa. Dan kami mau bersyukur akan hal itu Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami. Mampukan, kuatkan kami untuk melakukan firman dengan penuh kasih, dengan penuh kerelaan akan Engkau. Saudara, malam hari ini sebelum kita tutup dalam doa, ibadah atau pertemuan malam ini, kita akan berdoa bagi saudara yang perlu secara khusus didoakan. Jika ada saudara yang
ingin didoakan secara khusus. Malam hari ini saudara boleh kirim message melalui chat dalam aplikasi Zoom. Ada kolom chat di situ. Saudara boleh chat apa yang saudara ingin untuk kita doakan sama-sama malam ini. Kita percaya Tuhan hadir. Kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Kita percaya Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Silakan saudara. Jangan malu. Tulis. Dan kita akan doakan sama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, ini kerinduan kami Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Itu kerinduanku, senangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, senangkan-Mu, oh, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu. Sekali lagi nyatakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Yes Lord Jesus. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Karena melalui firman-Mu kembali Engkau mengingatkan kami untuk kami tidak melupakan karya salib-Mu. Dan kami percaya malam hari ini Roh Kudus bekerja dalam hati kami. Kembali menyegarkan, kembali meneguhkan ingatan dan iman kami. Rasa syukur kami akan karya salib-Mu yang sempurna. Kami berdoa Tuhan, biar sepanjang minggu ini Tuhan, kami boleh sama-sama dibawa semakin penuh dengan kasih-Mu. Terima kasih. Malam hari ini hamba berdoa Tuhan, untuk setiap kami yang sedang bergumul dalam masalah kerohanian. Kami yang sedang suam, kami yang sedang undur dari Tuhan. Malam hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Roh Kudus merdekakan setiap kami. Ada kebangkitan, ada kehausan, kerinduan kembali untuk bersekutu dengan firman-Mu dalam doa, dalam penyembahan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan kasih yang mula-mula di dalam hati kami kepada Engkau. Kami berdoa, mungkin ada yang mengalami masalah pergumulan Tuhan di dalam hubungan suami istri, orang tua anak, kakak adik. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kasih-Mu memulihkan. Ada yang bergumul dalam masalah ekonomi, dalam nama Yesus Engkau kuatkan untuk mereka terus berharap pada Tuhan. Buka jalan Tuhan.
berkati segala yang mereka kerjakan, lakukan. Bergumul dalam masalah kesehatan, kami berdoa di dalam nama Yesus Engkau sembuhkan. Ada yang sedang dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dimerdekakan. Ada damai sejahtera, pengharapan yang baru di dalam kasih-Mu. Terima kasih Engkau mendengar setiap seru doa kami. Dan bawa kami berjalan terus dari hari ke hari bersama dengan Engkau dalam kasih setia-Mu. Berkati setiap kami malam ini. Biarlah kecintaan kami akan Kau terus bertumbuh. Menyerahkan hari esok ke dalam tangan Tuhan. Kami kembali akan berkumpul jam 7 malam di Zoom untuk kami beribadah bersama. Merenungkan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau bekerja. Kumpulkan kami esok hari dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, hari pertama boleh kita lewati. Kembali saya mengingatkan besok jam 7 malam di ruang Zoom yang sama kita akan kembali berkumpul. Dan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, nanti jam 9 malam kita bisa saksikan ulang di channel YouTube. Boleh saudara bagikan apa yang kita lakukan malam hari ini, mungkin ke teman, kerabat, saudara yang lain untuk sama-sama menikmati hadirat Tuhan dan kasih Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.